Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta dan akan dibantu sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Hyundai Stargazer Car10 X-Prime ya, yang merupakan Stargazer tipe tertinggi atau terlengkapnya, dan ngomongin harganya sekarang hampir mendekati 400 jutaan ya. Tapi apakah dengan kenaikan ini kira-kira untuk Stargazer X yang Prime ini kira-kira apakah memang cukup worth it untuk dimiliki? Karena memang kalau dibilang secara desain dia cukup naik kelas gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo menarik dari Hyundai, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Sherly dari Hyundai Pondok Gede. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai bisa hubungi Sherly di 0838 6177 8611. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Hyundai Pondok Gede yang beralamat di Jalan Raya Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Selain melayani pembelian mobil Hyundai baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hyundai kesayangannya bisa langsung datang ke showroom kami. Atau hubungin Sherly, nanti Sherly bantu bookingkan jadwal servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak dan Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin membeli unit Hyundai baru, Sherly sudah banyak menyiapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta dan akan dibantu sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Sherly, Hyundai Stargazer Car10 X-Prime, DP-nya mulai dari 50 jutaan saja. Stargazer Car10 DP-nya mulai dari 40 jutaan. Hyundai Creta DP-nya mulai dari 30 jutaan. Hyundai Palisade DP-nya mulai 150 jutaan. Hyundai Santa Fe DP mulai 100 jutaan. Hyundai Tucson DP mulai dari 80 jutaan. Hyundai Ioniq 5 DP mulai 70 jutaan. Dan Hyundai Kona Electric DP mulai 50 jutaan saja. Dan selain itu kita juga masih punya Stargazer model lama DP mulai 5 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki mobil Hyundai terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-3 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 4-8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, di mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil Hyundai barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis Hyundai barunya karena sudah kami gratiskan. Lalu yang ketujuh, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya ke Hyundai baru, cukup menghubungi Sherly saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Hyundai melalui Sherly, Bapak dan Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money secara langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa langsung hubungi Sherly, nanti akan Sherly siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirimkan alamat, nanti akan Sherly bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Sherly ya.
Ingat Hyundai, ingat Sherly. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Sherly dari Hyundai Pondok Gede. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai, nanti bisa langsung konsultasi ke Kak Sherly. Nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya juga kita sudah lampirkan harga lengkap termasuk Hyundai Stargazer Car10 X Prime ini juga. Dan para kompetitornya tentunya. Oke, kita langsung bongkar aja ya apa saja perubahan dari Hyundai Stargazer Car10 X Prime. Kita lihat di sini ya, dari wajah depannya tentunya ini kelihatan langsung seperti apa perubahannya, dimana untuk Hyundai Stargazer Car10 X Prime ini, dia untuk desain grillnya itu modelnya garis-garis menyambung dari kanan ke kiri, warna hitam doff berpadu dengan garis-garis list warna silver, dilengkapi juga dengan garis-garis kecil juga ya, yang menyebar, dan ini seolah-olah dari atas sampai ke bawah itu hampir menyambung full ya, sampai di bawahnya jadi kelihatan lebar. Kemudian di bagian tengahnya dia masih mendapatkan kamera depan ya, karena sudah ada kamera 360-nya. Lalu ada logo Hyundai di bagian atas ini, dia di finishing warna hitam glossy. Kemudian dilengkapi juga dengan lampu DRL di kanan kirinya, ini sudah LED ya. Dan untuk lampu utamanya dia tentunya sudah LED multireflektor, lampu sennya juga dia sudah LED. Kemudian ada lampu senjanya ini seolah-olah hampir menyambung di bagian tengahnya juga. Kemudian untuk yang Stargazer Car10 X Prime sekarang tidak ada fog lamp ya, karena mungkin lampu-lampunya sudah cukup terang dengan lampu LED semuanya seperti ini. Dan untuk bumper bawahnya sekarang di finishing warna satis chrome yang berpadu dengan kisi-kisi ruang terbuka di tengahnya yang di finishing warna hitam doff. Kemudian untuk Hyundai Stargazer Car10 yang X Prime tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS atau Hyundai Smart Sense istilah di Hyundai-nya, yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sekarang sudah ada adaptive cruise control. Jadi pada saat kita aktifkan cruise controlnya, seandainya ada mobil di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depannya untuk menjaga jarak. Selain itu juga dilengkapi dengan forward collision avoidance assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika dia mendekati objek di depan. Jadi kalau dirasa bahaya dia akan melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang bisa mendeteksi objek-objek di kanan kiri kendaraan yang di area blind spot. Jadi dia akan memberikan peringatan. Lalu dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert. Jadi pada saat mau mundur, kalau seandainya ada objek yang melintas di belakang, dia juga akan memberikan peringatan. Lalu dilengkapi juga dengan lane keeping assist dan lane following assist yang akan menjaga Hyundai Stargazer Car10 X Prime ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan intervensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur tengah supaya posisi kendaraannya lebih aman. Dan terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari. Dan secara keseluruhan, tampilan desain dari Hyundai Stargazer Car10 X Prime ini terlihat lebih berani, lebih garang, dan kelihatan lebih agresif. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin, ini kebetulan tidak ada perubahan dari model lamanya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder 2 AC dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga di 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimal di 143,8 Nm pada 4.500 rpm. Dan ngomongin Hyundai Stargazer Car10 X Prime, ini walaupun dibilangnya SUV, tapi dia mempertahankan penggerak roda depannya ya, karena mungkin Hyundai lebih fokus supaya mobil ini menjadi mobil yang nyaman, dan tentunya biasanya penggerak roda depan itu juga lebih hemat bahan bakar dibandingkan mobil berpenggerak roda belakang. Dan kita lihat di sini pada kampesingnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi juga dengan velg R17, warnanya hitam glossy, dilengkapi dengan ban 205/50, dilengkapi dengan rem cakram di depan, ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist tentunya. Kemudian di atas rodanya dia juga tentunya ada over fender, yang ini seolah-olah tarikannya itu menyambung dari bodi depan ke samping sampai ke belakang juga. Lalu di bagian samping sini di bawah pintu-pintunya juga ada set body molding. Ini di finishing warna hitam doff semuanya gitu ya. Jadi nggak ada warna-warna silver supaya lebih kelihatan berani, lebih garang gitu ya. Kemudian di bagian atasnya untuk spionnya, housing atau covernya, ini di finishing warna body dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED juga.
Pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan menariknya di bawahnya ada kamera samping ya, karena sudah ada kamera 360 plus ada blind spot warning juga. Lalu di bagian atas dia juga mendapatkan roof rail ya, dan roof railnya kelihatan lebih sporty gini ya. Jadi dia mirip yang ada di Santa Fe juga, ini di finishing warna hitam doff. Jadi kelihatan lebih timbul dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian untuk handle pintunya dia warna body, ada tombol smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga warna body juga model tarik. Dan untuk roda belakangnya ini menariknya dia juga sudah dilengkapi dengan rem yang cakram juga. Jadi depan belakangnya sudah pakai rem yang sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan eksterior sampingnya ini memang nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kelihatan ada di roof rail-nya yang kelihatan lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan antena model strip view atau shark fin antena di finishing warna hitam glossy ya untuk yang tipe Car 10X ini. Lalu di bagian atas ini juga mendapatkan roof spoiler sehingga kelihatan lebih sporty dibandingkan yang Prime non-X-nya. Ada stop lamp di bagian atasnya, ini sudah LED tentunya. Kacanya masih standar, belum yang defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk lampu malamnya ini desainnya juga berubah. Sekarang kelihatan dia lebih lebar ya. Dari kanan ke kiri hampir menyambung, tapi lebih ada jarak-jaraknya dibandingkan yang sebelumnya. Ini sudah LED, untuk lampu remnya juga sudah LED. Tapi untuk lampu sennya dia masih halogen, walaupun secara desain dia menyerupai kayak lampu LED juga. Dan untuk lampu mundurnya terpisah di bagian bawah, ini juga masih halogen, kanan kiri di samping lampu reflektornya. Kemudian di bagian tengah ini ada emblem logo Hyundai-nya ya, di finishing warna hitam untuk yang tipe Car 10X ini. Lalu di bagian bumper bawahnya ini berpadu antara warna hitam doff dan warna satis chrome juga ya, yang seolah-olah melingkar dari atas sampai bawahnya. Lalu ada 4 sensor juga di bawah ini. Selain itu juga dilengkapi dengan kamera belakang ya di bagian tengahnya. Jadi lengkap banget, ada kamera, ada 4 sensor juga untuk keamanan mundurnya. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior belakangnya ini memang tampak kelihatan ada perubahan yang signifikan, di mana tampilannya itu kelihatan lebih modern dibandingkan yang model lamanya. Untuk kuncinya dia sama ya, tidak ada perubahan, ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol hold untuk hidupkan mesinnya dan untuk membuka kunci bagasi belakangnya. Jadi untuk mengunci dia langsung terlipat otomatis, saat kita unlock juga akan membuka otomatis juga untuk spionnya karena sudah auto folding. Dan kalau teman-teman mau hidupkan mesin juga bisa dari remote gitu ya. Ini salah satu teknologi yang dimiliki sama Hyundai, ini cukup canggih. Jadi kita manasin mesin bisa dari remote aja. Nah ini mesinnya langsung hidup, dan untuk matiinnya pun bisa dari remote gitu ya. Jadi tidak hanya nyalain tapi bisa matiin juga. Nah sudah mati mesinnya. Jadi ini cukup canggih ya dibandingkan beberapa kompetitornya, mungkin ada yang belum bisa hidupin mesin dari remote gitu ya. Tapi Hyundai sudah bisa, bahkan kalau teman-teman connecting dengan BlueLink itu bisa hidupin dari handphone sekalipun. Jadi kalau teman-teman tinggal keluar kota, mobil di rumah gitu ya, teman-teman bisa panasin jarak jauh juga. Ini adalah kecanggihan dari Hyundai Stargazer yang tipe Car 10X Prime ini juga. Oke, kita langsung buka aja ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung buka di sini karena sudah keyless ya. Nah, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya, secara fasad sebenarnya nggak banyak perubahan ya. Jadi ada kayak motif garis-garis, dan dari atas sampai bawah ini hampir full bahan hard plastik semuanya ya. Kecuali di bagian armrestnya, dia ada lapisan soft touch atau kulit sintetis warna hitam dengan jahitan-jahitan warna putih. Ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window. Ini autonya hanya di bagian driver aja ya. Untuk up down-nya, ada tombol central lock dan pengaturan spionnya termasuk melipat. Untuk handle pintunya sudah dilapis warna satis chrome juga, dan dia tentunya ada ambient LED ya di bagian atas ini yang menambah kesan mewah tentunya. Lalu di bagian atas ini juga dia ada tweeter atau speaker tambahan di bagian pojok atasnya. Lalu di bawah ini juga ada speaker utamanya juga. Ngomongin speaker dari Hyundai Stargazer Car 10X, ini menariknya sudah pakai merek Bose ya. Jadi tentunya lebih berkualitas daripada yang ada di Stargazer yang Car 10 standar. Dan di bagian sini juga dia ada laci-laci ya, ada 3 cup holder untuk penyimpanan botol-botol minum. Oke, kita masuk ke dalam.
Di dalam nuansanya, perubahannya memang signifikan ya, bahkan cenderung hampir mirip kayak Ioniq, kayak Santa Fe juga gitu ya. Jadi ini Stargazer rasa Santa Fe tentunya. Kemudian di bagian kanan ini juga ada lapisan soft touch juga, dan dia desainnya juga kelihatan sporty ya, dengan list warna chrome juga. Kemudian ada laci penyimpanan kecil di bagian atas ini terbuka. Kemudian di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya, karena untuk yang Stargazer tipe Car 10X Prime ini hanya tersedia matic, tidak ada pilihan manualnya. Untuk bahan joknya secara desain ini nggak banyak perubahannya, tentunya sudah dilapis kulit full. Ini ada motif bintik-bintik dan dia modelnya juga kelihatan sporty semi bucket. Kemudian ada logo X ya di bagian tengahnya, jadi mirip-mirip kayak yang ada di Hyundai kereta terbaru juga gitu ya. Lalu ada airbag juga di bagian joknya, karena airbagnya sudah ada 6. Dan menarik, perubahannya itu ada pengaturan di kursi joknya ya, jadi sekarang sudah elektrik. Baik untuk pengaturan sadarannya elektrik, maju mundurnya juga sudah elektrik. Dan untuk pengaturan ketinggian joknya juga ada ya, sudah elektrik juga. Jadi ada 8 pengaturan yang sudah elektrik untuk kursi drivernya. Untuk setirnya, modelnya dia sama juga, tidak ada perubahan ya. 4 spoke, sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan warna putih. Ada aksara warna chrome di kanan kirinya ya, jadi kelihatan desainnya itu cukup modern. Kemudian di bagian kanan ada tombol untuk pengaturan adaptif cruise control ya. Kalau sebelumnya hanya cruise control standar, sekarang sudah adaptif. Jadi dia akan bisa mengikuti kecepatan kendaraan yang lebih lambat di depannya tentunya ya. Dan di kirinya ada pengaturan untuk head unit audio atau audio steering suite-nya, lengkap dengan untuk mengangkat telepon, dan ada tombol bluelink-nya juga. Lalu di tengah ada logo Hyundai berwarna satis chrome, lengkap dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Dan yang menarik dari Hyundai Stargazer Car 10X Prime yang tidak ada di tipe Prime biasanya ya, dia ada pedal shift nih. Jadi walaupun mobil matic, teman-teman bisa ngerubah giginya secara manual hanya dengan menarik tuas-tuas di sini. Minus untuk mengurangi gigi dan plus untuk menambah giginya. Jadi tentunya akan memiliki sensasi yang lebih sat-set, jadi kayak mobil manual atau mobil sport. Lalu di bagian kanan dia ada pengaturan untuk lampu-lampunya di bagian atas, lengkap dengan pilihan auto juga. Dan di bawahnya dia ada saklar-saklar untuk transmisinya ya. Jadi dia sekarang kayak yang di Ioniq ya, kayak Santa Fe, Palisade gitu ya modelnya. Jadi memang lebih modern, serasa kayak mobil-mobil mewah di atas 700 jutaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau drive tinggal dorong di bagian atas, atau kalau mau mundur tinggal dorong ke bawah gitu ya, atau kalau parkir tinggal pencet yang di bagian ujungnya. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya tentunya masih keyless juga, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang sekarang ganti di sebelah kiri setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan speedometernya dia terlihat jauh lebih modern, kelihatan lebih mewah juga dibandingkan yang model sebelumnya. Jadi sekarang frame-nya itu benar-benar menyambung gitu ya, sampai ke head unit audio, tidak hanya sekedar frame-nya aja. Dan ini besarnya itu 10,25 in, jadi cukup besar untuk ukuran MID yang seperti ini ya. Jadi sudah digital, fitur-fiturnya juga cukup banyak di sini. Jadi banyak indikator-indikator yang bisa ditampilkan ya, mulai dari RPM, kilometernya gitu ya. Kemudian juga ada animasi kendaraannya sendiri. Kalau teman-teman aktifkan cruise control juga dia nanti akan ada info juga ya untuk aktif atau enggaknya cruise control itu. Kemudian untuk pengaturan jaraknya juga bisa untuk cruise controlnya. Kemudian dia juga banyak, jadi teman-teman tentunya akan mendapatkan nuansa speedometer yang benar-benar kelihatan mobil mahal. Di tengah di sini untuk head unit audionya tadi ya menyambung sampai ke speedometer. Jadi layarnya ini totalnya adalah 20,5 in. Kemudian fitur-fiturnya juga lengkap. Jadi di sini ada radio, kemudian ada koneksi ke Bluetooth. Kemudian teman-teman juga bisa setel Android Auto, Apple CarPlay juga ada gitu ya. Kemudian kalau teman-teman rubah ke R atau mundur, dia akan tampil kamera 360 ya. Jadi bukan kamera belakang aja. Jadi sangat lengkap dan dia juga sudah Full HD, jadi kelihatan benar-benar jelas yang ditangkap kameranya juga. Kemudian di dashboard atas tengah ini juga dia ada speaker lagi ya. Jadi speakernya itu totalnya ada 8, tentunya merek Bose. Dan di sini ada motif-motif kayak jahitan gitu ya, menyambung sampai ke kiri, bahkan dilengkapi dengan ambient LED juga di dalam yang senada dengan door trimnya tadi. Kemudian ada airbag untuk penumpang depan, lalu ada list suara chrome yang menyambung dari kiri sampai ke tengah juga. Ini juga menimbulkan kesan yang mewah ya dengan dashboard desain yang cukup atraktif ini. Lalu ada laci terbuka di bagian kiri ini. Ini bisa untuk naruh-naruh handphone, bisa 2 mungkin ya. Dan dia laci utamanya, memang lacinya nggak terlalu besar tapi tetap lumayan ya, standar untuk laci-laci mobil gitu ya.
Di bagian tengah, kontrol untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya, baik untuk suhunya di bagian kanan, kirinya untuk kipasnya. Kemudian ada pilihan auto juga, untuk rotasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau rotasi dalam aja. Untuk arah semburannya juga bisa badan ke kaki juga. Ada tombol front defogger juga di sini. Ada pilihan auto, kemudian ada maps juga ya. Jadi untuk tombol-tombol dari head unit audionya tadi itu bisa dari bawah sini juga ya. Jadi baik untuk pengaturan volume gitu ya. Kemudian untuk pilih channelnya, medianya, ada semuanya termasuk navigasi. Jadi tidak hanya touchscreen yang ada di atas tapi bisa dari bawah juga. Lalu di bawahnya menariknya juga ada colokan. Ini ada USB-A. Kemudian ada power outlet di tengah, lalu ada yang model Type-C juga ya, jadi colokannya juga cukup lengkap. Dan yang paling saya suka, karakter dari klaster tengahnya ini benar-benar berbeda banget dari yang model lama ya. Ini benar-benar kayak mobil-mobil mewah di atas 700 jutaan. Bahkan ini juga kayak ada pegangan tangannya gitu ya. Di bawahnya dilengkapi dengan wireless charger, jadi teman-teman selain bisa nyolok pakai kabel kalau ngecas di depan tadi, di sini juga ada yang tanpa kabel ya. Jadi sesuaikan aja kebutuhan teman-teman aja. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk parkir, ada kamera 360-nya ya. Kalau teman-teman misalkan lagi melewati jalanan yang rusak bisa diaktifkan, tinggal tekan tombol ini aja. Ada tombol drive mode-nya. Ini pilihannya dia ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Kemudian di sini ada rem parkirnya yang sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Dan ada tombol untuk AC yang mengarah ke jok di bagian drivernya juga nih. Jadi joknya ini integrate dengan AC yang ada pendingin joknya. Dan di kirinya dia juga ada dua cup holder untuk naruh botol minum ya. Jadi di bagian tengahnya ini benar-benar lebih mewah dibandingkan yang sebelumnya. Di sini juga ada konsol boxnya yang sudah dilapis kulit dan ini cukup panjang, jadi kalau buat sandaran tangan juga cukup nyaman. Dan boxnya lumayan gede juga gitu ya, modelnya kotak dan cukup dalam. Lalu di bawah sini dia juga masih ada tempat penyimpanan yang cukup besar juga ya, terbuka, bisa untuk naruh-naruh tas cewek juga di sini gitu ya, karena cukup gede seperti ini. Di bagian atas spion dalamnya sayangnya masih standar ya, belum auto dimming. Kemudian di bagian tengah ini ada lampu cabinnya yang tipe Carten X, ini menariknya sudah LED lampunya ya, ada dua. Kemudian juga dia ada tombol Blue Link dan SOS. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi dalam perjalanan, seandainya ada kondisi darurat, teman-teman bisa tekan tombol SOS saja. Jadi nanti pihak dari Hyundai Center akan feedback untuk menghubungi teman-teman untuk menawarkan bantuan apa gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu cari-cari nomor di handphone gitu ya. Tinggal tekan tombol ini aja. Ketika handphone teman-teman sudah connect dengan Blue Link yang ada di mobil ini, maka dia nanti otomatis akan memberikan arahan untuk langsung terhubung dengan Hyundai Center tanpa cari-cari nomor gitu ya. Ini juga salah satu keunggulan dari Hyundai juga gitu ya. Dan untuk Blue Link-nya sendiri itu teman-teman juga dia akan connecting, bisa hidupkan mesin gitu ya, bisa tracking kemana perjalanannya. Kemudian ada fitur Find My Car juga, bisa hidupin AC, bahkan hidupin mesin atau matiin mesin dari kontrol yang ada di handphone juga. Kemudian di bagian kanan kirinya dia ada sun visor. Ini di bagian kanan tidak ada kaca, tapi di kiri ada kacanya, tapi masih standar juga tanpa lampu tambahan. Dan ada pegangan tangan yang sudah retract untuk penumpang depannya. Kemudian di depan ini juga dilengkapi dengan seat belt ya, sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter juga. Untuk headrestnya secara desain masih sama kayak yang lama ya, sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan warna putih sekarang, jadi nggak merah-merah lagi. Dengan desain jok yang tentunya ada XX-nya juga, kelihatan sporty. Lengkap ada airbag juga ya di bagian jok penumpang depannya dan di bagian driver, termasuk di pilar B-nya ini di atas juga dia ada airbag lagi ya, karena airbagnya sudah ada 6, jadi melindungi sampai ke belakang samping-sampingnya juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Untuk door trim di baris keduanya juga sama kayak depannya, didominasi warna hitam full dari atas sampai bawah. Kecuali di bagian armrestnya dia ada lapisan soft touch dengan jahitan warna putih, ada laci di bagian atas ini, ada satu cup holder juga, dan di tengahnya ada tombol untuk pengaturan power window-nya ya. Lalu untuk handle pintunya dilapis warna chrome, tidak ada ambient light di baris keduanya. Kemudian speakernya ada juga ya di bawah kanan kiri. Lalu ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Carten X Prime ya. Secara ruang cabin, salah satu keunggulan dari Hyundai Stargazer itu kenyamanannya ya, kelegaannya termasuk. Jadi dari lutut saya ke depan itu jauh, di bagian headroomnya ini tinggi banget, dari tinggi saya 167 ini masih
hampir 15 jari gitu ya, tinggi banget ya. Kemudian ada pegangan tangan retract di kanan kiri, ada blower AC juga di atas ini ya. Ada 4 blower dengan pengaturannya di kanan, cuman memang nggak ada panoramik atau sunroof gitu ya, walaupun sudah baru. Memang di kelas ini jarang yang pakai panoramik ataupun sunroof gitu ya. Dan di bagian atas ini juga lampunya sudah LED juga di bagian tengah, sama kayak depannya. Untuk seat beltnya di kanan kirinya sudah 3 titik penguncian, tapi untuk di bagian tengahnya dia sama kayak sebelumnya ya, dia hanya 2 titik aja. Terus headrestnya juga hanya 2, jadi kalau misalkan bertiga tekannya nggak dapat headrest ya, tapi sudah adjustable. Dan ngomongin Hyundai Stargazer itu, dia ada pilihan yang nyambung kayak gini atau pilihan captain seat ya. Kalau teman-teman pilih yang captain seat itu nambah sekitar 3,5 jutaan gitu ya. Tapi untuk yang bertiga ini cukup menarik juga, karena di bagian tengahnya dia juga ada armrestnya di sini. Tentunya sudah dilapis kulit ya, walaupun memang tidak ada cup holder ya. Kemudian di bawah ini juga ada Isofix kanan kiri, yang tentunya kalau teman-teman mau nambah kursi baby tentunya akan praktis untuk ngikat-ngikatnya bisa di sini. Di bagian depan menarik, di kiri dia ada table kecil ya. Ini bisa dipakai mungkin teman-teman kalau lagi mau makan di dalam mobil gitu ya, atau mau sambil kerja pakai laptop gitu, bisa dipakai di sini. Kemudian ada kantong-kantong juga di kanan kirinya yang tentunya sudah dilapis kulit. Dan perubahan lagi di bagian tengah, untuk colokannya sekarang dia sudah pakai model Type-C gitu ya, ada 2 di sini, lengkap dengan tempat penyimpanan terbuka, di bawahnya bisa untuk naruh handphonenya. Sekarang kita bongkar interior di baris ketiganya ya. Lipatan jok tengahnya simple ya, sekali jebretan langsung terlipat full, aksesnya bener-bener luas banget ya. Kita masuk ke dalam. Nah, dengan jok yang di depan ini kita mundurin full, memang dia langsung nempel kayak gini ya. Tapi sebelum kita majuin ke depan, kita coba miringin sandarannya ya, karena ini kemiringan sandarannya itu cukup jauh. Nah, ini langsung ada jarak sedikit, jadi masih cukup oke. Bahkan joknya juga cukup tinggi, headrestnya juga bisa di-adjust gitu ya, bisa diatur dinaikkan gitu ya. Sudah dilapis kulit joknya termasuk headrestnya. Dan di bagian kanan kirinya juga ada seat belt 2 ya, sudah 3 titik penguncian. Lalu ada laci-laci penyimpanan termasuk ada cup holder, dan dia juga dilengkapi dengan 1 power outlet di belakang juga nih. Jadi di baris ketiga pun masih bisa ngecas juga. Cuman sedikit disayangkan memang tidak ada pegangan tangan ya di bagian atasnya, alias kosong seperti ini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi, ini dia masih manual ya. Seperti ini. Dan bagasinya, ruangannya tidak ada perubahan. Secara dimensi masih sama kayak yang sebelumnya. Cukup untuk 2 koper cabin gitu ya. Ditambah tas-tas masih lumayan. Dan untuk teman-teman yang butuh bagasi lebih besar, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya. Lipatannya sama ya. Bisa setengah kayak gini, atau dilipat dua-duanya juga bisa ya. Dan ini menariknya sudah rata dengan lantai, jadi bagasinya cukup maksimal. Perbedaannya Car10 X ini dibandingkan tipe-tipe lain, dia sudah ada subwoofer juga ya. Di bagian bagasinya masih ada speaker yang cukup besar. Tentunya ini akan menambah kualitas suara yang lebih maksimal. Dan di bagian bawah karpetnya, menariknya juga ada storage ya, kayak yang sebelumnya juga ada 3 sekat yang cukup besar boxnya ini, termasuk bisa untuk nyimpan toolkitnya di sini ya. Toolkit dan dongkraknya ada di belakang ini juga. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Stargazer Car10 X Prime yang merupakan Stargazer tipe terlengkap atau tertingginya yang model SUV-nya. Dimana tadi teman-teman sudah lihat sendiri memang perubahannya cukup signifikan, apalagi di bagian desain dari dashboardnya, head unit audionya, interiornya gitu ya. Memang kelihatan benar-benar lebih prestis, kelihatan lebih luxury. Kira-kira dengan kenaikan harga yang ada, mungkin naiknya sekitar 30 jutaan, apakah memang lebih worth it dibandingkan model lamanya? Kalau menurut kita sih cukup worth it ya, karena memang kelihatan kayak kita tuh pakai mobil yang mahal kalau lagi nyetir di dalam mobil Hyundai Stargazer Car10 X Prime ini. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini atau mungkin punya pendapat beda? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer Car10 X Prime ini ataupun Hyundai Stargazer tipe lainnya atau Hyundai tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa langsung nanti hubungin Kak Sherly. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan, bisa langsung dijapri teman-teman kalau mau konsultasi kredit, pengen lihat unit atau bahkan janjian test drive, pokoknya langsung janjian sama Kak Sherly, langsung hubungi nomor yang ada di bawah.
Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berbasuhan di kolom komentar. Saya Adi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.